Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Maliki Ulum. Di sini saya adalah sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Materi hari ini adalah mengenai perbandingan politik pemerintahan Italia dan Finlandia. Selanjutnya akan diserahkan kepada presenter. Terima kasih. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari presenter akan mempresentasikan materi tentang perbandingan sosial politik antara negara Italia dan Finlandia, di mana ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas dalam perbandingan kedua negara tersebut. Yang pertama, sistem pemerintahan Italia, sistem kepartaian Italia, sosial dan budaya Italia, dan selanjutnya melihat bagaimana sistem pemerintahan Finlandia, sistem kepartaian Finlandia, dan juga sosial dan budaya Finlandia. Ya, kita mulai dari sistem pemerintahan di Italia. Pada awalnya pemerintahan di Italia ini menganut sistem monarki, di mana pada kekuasaan seorang raja atau kaisar pada masa kekuasaan Napoleon. Akan tetapi pada tahun 1946 sistem pemerintahan di Italia ini berubah menjadi republik, yang dimana artinya bahwa di negara Italia ini dipimpin oleh seorang presiden dan juga perdana menteri yang bertugas menjalankan sistem pemerintahan di bawah kekuasaan presiden. Beberapa potensi dari Italia ini sebagai negara besar yang luas negaranya secara geografis, akan tetapi kepadatan jumlah penduduk dan kemakmuran ekonomi rakyat dan juga teknologi serta ilmu pengetahuan yang maju juga menjadi potensi bagi negara Italia ini untuk menjadi sebuah negara besar. Italia juga menjadi pusat politik dan perdagangan dunia, serta sebagai negara tujuan wisata turis dunia. Selain itu juga, Italia ini menjadi negara industri besar dunia dan mayoritas penduduk Italia ini beragama Katolik Roma. Akan tetapi juga banyak negara di Italia ini banyak agama di Italia ini seperti agama Kristen dan juga agama Islam yang dianut oleh para pendatang yang menjadi penduduk di negara Italia ini. Bahasa yang digunakan di negara Italia ini menggunakan bahasa asli bahasa Italia, yang dimana akan tetapi sesungguhnya bahasa Italia ini memiliki dialek yang hampir sama dengan bahasa yang ada di Prancis, Spanyol, dan juga Portugis. Karena bahasa itu berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu bahasa Latin yang digunakan bangsa Romawi pada sejak 2000 tahun yang lalu. Sehingga perbendaharaan katanya hampir sama. Sistem peradilan Italia independen dari cabang eksekutif dan juga legislatif. Pengadilan terdiri dari pengadilan umum, pengadilan administratif, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang untuk dapat meninjau konstitusional, undang-undang, dan menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang pemerintahan atau antara negara dan juga wilayah. Selanjutnya ada sistem kepartaian dari Italia sendiri. Nah, ini tuh ada poin-poin yang sudah dijabarkan oleh yang memberikan materi, bagaimana adanya kepartaian, sistem kepartaian di Italia seperti apa. Pada pasca Perang Dunia hingga tahun 90-an tuh Italia itu tuh sistem partainya tuh multipartai ya, dengan dua partai dominan, yaitu ada Demokrat, Kristen atau DC yang disebut DC juga kalau disingkat, dan Partai Komunis Italia atau PCI, serta jumlah partai yang kecil itu namun berpengaruh. Ada banyak partai yang kecil-kecil yang berpengaruh di situ. Nah, si partai yang dominan itu Demokrat Kristen tuh, atau bahasa Italianya tuh Partito della Democrazia Cristiana, dan Partai Komunis Italia itu tuh Partito Comunista Italiano. Dan jumlah partai kecil yang berpengaruh. Nah, partai-partai kecil yang itu berkisar kayak misalkan gerakan sosial yang di Italia, kayak misalkan ada Partai Movimento Sociale Italiano di sebelah kanan Partai Sosialis Italia. Itu juga ada Partai Sosialis Italia atau Partito Sosialis
kota Italiano, dan di sebelah kiri sejumlah partai sekuler yang juga masih menduduki pusat kota gitu. Dan beberapa aliansi dengan partai-partai kecil di tengah sebelah kiri merupakan partai kuasa yang dominan, dan oposisi utamanya di Italia ini tuh partai PCI yang ini partai komunis Italia sama Gerakan Sosial Italia atau MSI. Di awal tahun 1990-an juga sistem kepartaian juga berubah secara radikal setelah jatuhnya komunisme di blok Soviet, dengan adanya skandal korupsi yang melibatkan sebagian besar partai politik ini bisa mereformasikan di dalam pemilu. Nah, terus Demokrat Kristen juga digantikan oleh Partai Populer Italia yang lebih kecil, sementara partai-partai baru seperti Forza Italia, Liga Utara, dan Aliansi Sosial Nasional muncul di sayap kanan dan kanan menuju ke tengah. Partai Komunis Italia juga berubah menjadi Partai Demokrat Kiri, yang kemudian juga jadi Demokrat Kiri, menjadi kekuatan elektoral penting di sayap kirinya. Spektrum politik di Italia juga menjadi terpolarisasi antara partai sayap kanan dan sayap kiri, dengan pusat politik yang terpecah oleh aliansi multipartai yang berumur pendek. Jadi partai-partai di Italia itu tuh berumur pendek dan terus berreformasi dari zaman ke zamannya. Dan di tahun 2007 juga muncul partai tengah baru atau ada Partai Demokrat yang dibentuk dari penggabungan dari Partai DS dengan partai berhaluan tengah, ada Pesta Trisi Martiata. Terus ada FI dan FAN juga Forza Italia bergabung membentuk sayap kanan tengah baru, Partai Rakyat juga kemudian diikuti oleh perpecahan dari internal Partai Rakyat Merdeka tersebut di tahun 2010. Selanjutnya ada sosial budaya Italia. Italia memiliki kinerja yang baik dalam sejumlah dimensi. Dalam sejumlah dimensi kesejahteraan dibandingkan negara-negara lain dalam indeks kehidupan lebih baik. Italia mempunyai rata-rata dalam hal kesehatan, keseimbangan kehidupan dan pelibatan masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan pekerjaan di Italia terdapat seleksi yang ketat. Selanjutnya ada angka harapan hidup saat lahir di Italia di atas rata-rata OECD. Terus yang ketiga ada ruang publik di Italia berada di bawah rata-rata OECD. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan budaya di Italia. Nah, seperti yang kita pahami bersama, di Italia itu orang-orang itu mudah banget bergaul gitu. Kayak mereka tuh senang banget berkumpul di luar, kayak ke restoran atau kafe. Nah, mereka ini juga punya ciri khas gitu loh, ketika mereka bertemu dengan rekan kerja atau teman, sahabat dan lainnya itu kayak dengan menyapa. Sapaan itu di Italia itu ada ciri khasnya itu ciao. Ciao itu mengatakan salah satu ciri khas orang Italia. Nah, selain ciao juga mereka juga punya kebiasaan tuh kayak ya ciao ya. Dan mereka itu punya kebiasaan kayak cium pipi kanan atau pipi kiri saat ketemu orang atau keluarga terdekatnya. Selain itu juga orang Italia ini punya kebiasaan membangun rasa kekeluargaan yang tinggi gitu. Kayak tadi yang dibilang, kayak mereka tuh suka banget berkumpul di luar, kayak ketemu teman, dan itu menggambarkan bagaimana rasa kekeluargaan itu tuh bisa dibangun gitu. Nah, selain itu juga seperti yang tadi dijelasin, kayak mereka suka bersantai di luar tuh di Italia itu ada sebutannya untuk hal itu, yang mana itu tuh disebut kayak lado itu parniente, atau di bahasa Inggris itu disebutnya kayak the art of doing nothing. Dimana the art of doing nothing ini kayak kebiasaan orang Italia gitu, di pagi hari kayak mereka tuh suka bersantai, minum teh dan lain sebagainya di pagi hari gitu. Tentunya membahas Italia juga pasti kayak banget sama yang namanya makanan terkenal gitu. Kayak kita tahu kayak ada pizza,
spaghetti itu juga merupakan salah satu dua dari makanan yang terkenal ada di Italia. Nah, selain itu juga di Italia itu banyak banget arsitektur atau bangunan kuno dari zaman zaman Rosalini ya. Zaman rasionalis pada tahun 1926. Selain itu juga di Italia juga banyak sekali punya teater, kayak ada 3 pengelola teater yang dimana ditugasi langsung oleh pemerintah Italia, kayak ada Dewan Teater Italia, terus ada institusi drama Italia, dan yang terakhir ada institusi nasional drama kuno. Oke, baik. Tadi sudah membahas bagaimana sistem kepartaian sampai sosial budaya di Italia. Selanjutnya kita akan melihat negara Finlandia dimulai dari sistem pemerintahannya itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan sistem politik yang dianut oleh masing-masing negara di dunia, seperti halnya di negara Finlandia, di mana Finlandia ini mengatur sistem pemerintahan yaitu sifatnya parlementer. Parlementer di mana ada pembagian antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan di Finlandia itu presiden sebagai kepala negara yang mungkin bersifat hanya seremonial, sedangkan kepala pemerintahan itu dipegang oleh parlemen itu sendiri. Nah, adanya perbedaan tugas antara presiden dan sistem pemerintahannya itu parlemen, dan di mana ada perbedaan antara presiden dan perdana menteri. Di mana perdana menteri Finlandia adalah kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif itu sendiri dipegang oleh parlemen Finlandia, dan pemerintahan memiliki hak terbatas untuk mengamandemen atau memperpanjang undang-undang. Presiden itu sendiri memiliki hak veto atas keputusan-keputusan parlemen, meskipun dapat dialihkan oleh parlemen itu sendiri. Dan meskipun Finlandia memiliki sistem terutama itu di parlemen, presiden juga memiliki beberapa kekuatan penting, antara lain seperti kebijakan luar negeri itu dipimpin langsung oleh presiden, seperti bekerja sama dengan kabinet yang sedang berjalan. Dan yang sama berlaku untuk hal-hal mengenai keamanan nasional. Untuk kekuasaan eksekutif utama terletak pada kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Setelah itu, sebelum menulis ulang konstitusi pada tahun 2000, presiden menikmati kekuasaan lebih, di mana Finlandia sempat menikmati kebebasan individu dan politik dan hak pilih universal pada 18 wanita Finlandia pertama di dunia yang menjadi hak tak terbatas baik untuk memilih dan berdiri untuk di parlemen. Oke, jadi selanjutnya di sini ada sistem kepartaian Finlandia yang melanjutkan yang telah dibahas di sistem pemerintahan. Jadi negara Finlandia ini adalah sebuah negara demokrasi dengan budaya politik yang cenderung pragmatis. Nah, untuk itu di dalam negara Finlandia juga terdapat aktor-aktor yang kemudian seringkali melintasi perbedaan ideologi tradisional, dan itu kemudian berkembang di dalam sistem politik dan juga pemerintahan negara tersebut yang dipengaruhi oleh budaya Barat dan juga Nordik. Nah, di dalam negara Finlandia ini juga sistem kepartaian yang dianut adalah sistem kepartaian multipartai, karena tidak hanya satu atau dua partai saja yang ada di negara Finlandia. Selanjutnya di dalam penataan sistem politik juga terdapat kemudian perpecahan di dalam masyarakat Finlandia. Ada yang kemudian dari kiri, ada juga yang dari kanan. Dan perpecahan-perpecahan ini juga terjadi tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Nah, sampai kemudian secara historis hal ini juga kemudian meningkat di dalam persaingan politik nasional negara Finlandia dengan partai politiknya juga, atau partai politik yang ada di
Finlandia tersebut. Selanjutnya di dalam sistem kepartaian ini juga terdapat beberapa partai politik, salah satunya yaitu salah satu di antaranya adalah partai-partai yang kemudian dibentuk melalui koalisi atau seperti misalkan Partai Sosial Demokrat, kemudian Partai Tengah dan juga Partai Koalisi Nasional. Nah, parlemen di Finlandia sendiri itu berkategori atau berjenis unikameral ya, di mana di dalamnya terdapat sekitar 200 anggota yang 117 anggotanya sendiri itu merupakan koalisi dari pemerintahan gitu, dan 83-nya itu dipilih dari oposisi melalui sistem pemilihan daerah perwakilan proporsional gitu. Nah, proses legislasi itu sendiri akan dimulai gitu dari pemerintah atau salah satu anggota parlemen gitu. Parlemen akan meloloskan proses legislasi, memutuskan anggaran negara, menyetujui perjanjian internasional, dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah gitu. Selain itu juga ada membatalkan keputusan soal veto dari presiden dan mengadakan amandemen terhadap konstitusi gitu. Nah, kebanyakan dari anggota parlemen yang berada di kelompok partai politik parlemen sendiri saat ini atau disebut dengan Edus Kunta gitu, terdiri dari 9 kelompok partai politik. Nah, sejak Edus Kunta dibentuk, kekuasaan mayoritas penuh suatu partai hanya terjadi sekali itu terjadi di tahun 1916 gitu. Oleh karenanya tuh untuk dapat duduk di pemerintahan maka para pemimpin partai politik ini akan berupaya untuk gitu membentuk sebuah koalisi. Nah, koalisi ini juga biasanya dibentuk setidaknya terdiri dari 2 atau 3 partai lebih gitu. Nah, partai politik yang membuat koalisi ini biasanya tuh dari partai Sosial Demokrat, Partai Tengah, atau Partai Koalisi Nasional gitu, yang merupakan dikategorikan sebagai partai yang lama gitu, sudah lama ada di Finlandia gitu. Nah. Jadi selanjutnya di sini tuh ada sosial, dan ini ada 4, yaitu yang pertama ada populasi sedikit. Nah, populasi di Finlandia itu sekitaran ada 5,5 juta jiwa, dan Finlandia itu merupakan negara populasi yang jumlahnya cukup sedikit. Populasi terkonsentrasi yang terutama di kota-kota besar dan di daerah perkotaan. Lebih dari 1 juta orang itu tinggal di wilayah metropolitan Helsinki. Dan kemudian di sini ada bidang pendidikan yang unggul. Finlandia itu bisa dibilang unggul dalam pendidikannya yang dibandingkan dari banyaknya negara lain di dunia. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan universitas, seluruh sistem pendidikan di Finlandia ialah salah satu struktur sosial yang memiliki jumlah dana yang banyak dari pemerintah. Tetapi sebagian besar juga gratis bagi masyarakatnya. Dan yang ketiga itu ada layanan kesehatan gratis. Layanan kesehatan universal juga bisa didanai oleh pemerintah. Di negara ini juga setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang gratis. Walaupun ada beberapa layanan kesehatan yang berbayar juga dengan sejumlah kondisi khusus yang lebih serius, seperti adanya konsultasi dengan dokter jantung dan sebagainya. Dan terakhir itu ini ada penunjukan Finlandia tidak mempermasalahkan kebijakan pajak yang cukup tinggi. Nah, warga Finlandia ini juga memiliki prinsip bahwa mereka tidak masalah dalam adanya kebijakan pajak yang cukup tinggi, karena uang yang mereka bayarkan bisa dinikmati dalam adanya benefit layanan kesehatan dan juga pendidikan yang berkualitas. Bahkan uang dari pensiun juga dapat terukur. Pajak di Finlandia juga dapat berkontribusi dalam adanya menciptakan kehidupan yang berkualitas dan juga akhirnya membuat penduduk yang bahagia. Selanjutnya ada budaya Finlandia. Yang pertama itu mayoritas kebudayaan Finlandia itu berkualitas regional. Kemudian yang kedua, bahasa resmi yang digunakan di Finlandia itu adalah bahasa Finlandia. Itu digunakan sebanyak 4,9 masyarakat Finlandia. Kemudian bahasa resmi yang kedua itu ada bahasa nasional Swedia. Kemudian juga ada bahasa Rusia, Estonia, Inggris, dan Romania dan juga Arab.
Kemudian kelompok agama terbesar di Finlandia adalah kelompok gereja Lutheran Injili atau Kristen gitu. Karena Islam itu mulai masuk pada abad ke-19 di Finlandia. Kemudian kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Finlandia adalah melakukan sauna. Setidaknya 1 kali dalam seminggu mereka kan melakukan sauna. Jadi sauna itu bukan hanya untuk bersantai bagi mereka, melainkan juga untuk membahas bisnis. Oke, baik. Presentasi yang sudah kita presentasi dari teman-teman tim presenter sudah selesai. Selanjutnya izinkan kami untuk membacakan kesimpulan dari materi hari ini, di mana Italia dan Finlandia merupakan negara yang terletak di benua Eropa. Keduanya memiliki sistem pemerintahan, sosial dan budaya yang cukup berbeda. Sistem pemerintahan Italia, di mana sistem pemerintahan Italia pasca Perang Dunia II hingga 1990 adalah monarki yang kemudian berubah secara radikal pada tahun 1990. Dan sistem kepartaian multipartai dengan ada partai-partai yang mendominasi. Sistem pemerintahan Finlandia itu sendiri merupakan parlementer dengan sistem kepartaian multipartai. Baik, sekian presentasi hari ini. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk presenter yang sudah mempresentasikan materi yang bagus. Jadi di sini saya akan membuka satu sesi dengan 4 orang penanya. Baik, yang pertama silakan yang mau bertanya, silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin bertanya kepada teman-teman presenter. Setelah teman-teman presenter menjelaskan tentang sistem kepartaian antara negara Finlandia dengan Italia, saya ingin bertanya, bagaimana sistem kepartaian di Finlandia dan Italia mempengaruhi kebijakan publik di masing-masing negara? Mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Fajri yang sudah memberikan pertanyaan. Saya memberikan kesempatan untuk audiens untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Fajri. Silakan. Boleh, Restu, silakan menanggapi. Izin menanggapi mungkin pengaruh sistem kepartaian terhadap kebijakan publik di negara Italia dan Finlandia. Di negara Italia mungkin sistem yang sering berubah-ubah dan koalisi yang rapuh itu menyebabkan kebijakan publik itu bisa berubah-ubah dengan cepat. Itu juga tergantung pada dinamika politik dan komposisi koalisi saat ini. Kemudian di Finlandia, di mana stabilitas dan budaya konsensusnya dalam sistem kepartaian Finlandia memungkinkan pelaksanaan kebijakan publiknya lebih konsisten dan jangka panjang dengan penekanan pada kesejahteraan sosial dan inklusivitas. Mungkin cukup. Ada pendapat lain dari audiens? Terima kasih. Boleh, silakan Saudara Rizky untuk menanggapi. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky dengan NIM 6670220141. Sedikit sama tanggapan saya dengan Restu, tetapi saya akan menambahkan sedikit. Tadi di Finlandia itu sistem multipartai dengan tradisi koalisi yang sangat kuat. Jadi itu mempengaruhi kebijakan publik melalui konsensus dan kompromi di sana. Nah, partai-partai utama itu ada kayak koalisi nasional, terus partai sosial demokrat dan partai tengah. Itu dia sering bekerja sama dalam pemerintahan koalisi dan menghasilkan kebijakan yang cenderung moderat dan seimbang untuk mencerminkan berbagai kepentingan kelompok. Tetapi kalau di Italia sistem multipartai juga itu sangat beragam.
tetapi seringkali ditandai dengan ketidakstabilan koalisi dan dia itu pergantian pemerintahan yang cepat. Jadi hal ini menyebabkan kebijakan publik di Italia itu cenderung fluktuatif dan sering terpengaruh oleh dinamika politik yang jangka pendek dan kepentingan partai-partai kecil yang memegang kekuasaan penentu dalam pembentukan koalisi. Ini berbeda, menunjukkan bagaimana struktur kepartaian dan budaya politik masing-masing negara. Jadi yang mempengaruhi stabilitas dan kontinuitas kebijakan publik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih moderator. Terima kasih Ahmad Rizky sudah memberikan pendapatnya. Jika ada pendapat lain dari audiens, dipersilakan. Kalau tidak, akan dikembalikan ke presenter. Berarti dikembalikan ke presenter. Silakan kalau ada pendapat lain dari audiens, boleh. Silakan. Oke, baik. Boleh untuk saudara Nopal, silakan menanggapi. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya dan izin menanggapi ya. Perkenalkan nama saya Nopal dari Kemanin 6670220142. Nah, pertama bagaimana gitu sistem partai di Finlandia dan Italia mempengaruhi kebijakan publik di masing-masing negara. Sebetulnya ini menambahkan ya dari sebelumnya pendapat teman-teman yang sudah juga menyampaikan kalau kebijakan keputusan dari dua negara tersebut itu punya perbedaan yang sangat signifikan. Semisal bahwa di Finlandia merupakan negara dengan sistem kepartaian yang multikultural dan tidak ada ambang batas, sehingga para perwakilan dari partai politik yang ada di Finlandia menduduki di parlemen itu bisa semuanya gitu. Jadi mayoritas yang ada di parlemen itu tidak didominasi atau dimayoritaskan oleh beberapa partai saja, akan tetapi oleh berbagai partai politik yang ada di Finlandia tersebut, sehingga kebijakan publik yang nantinya di negara Finlandia itu cukup alot nantinya pembahasannya dan harus juga bersikap netral dan saling menguntungkan dari semua partai, sehingga itu yang sangat membedakan antara sistem politik di Italia. Sedangkan kita tahu jika di Italia merupakan salah satu negara republik parlementer yang juga merupakan sistem multipartai, dan ketika pada 1948 itu berubah gitu ya sistem kepartaian di Italia menjadi yang semulanya monarki tapi berubah menjadi parlementer. Ini juga masih menyiratkan bahwasanya Italia dengan sistem kepartaian tidak begitu cocok dan masih pada tahap stabilisasi partai politik yang ada di Italia. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Nopal yang sudah memberikan pendapatnya. Silakan saya akan membuka untuk pertanyaan kedua. Silakan audiens yang ingin bertanya, boleh Ajis silakan sebutkan nama dan kita pertanyaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ramadan, di belakang 24. Izin bertanya terkait apa yang tadi sudah kalian jelaskan. Apa sih yang menjadi fokus utama dalam agenda politik Italia, terutama dalam hal kebijakan ekonomi, sosial, dan politik luar negeri? Terima kasih untuk saudara Ajis yang sudah memberikan pertanyaannya. Jika audiens yang mau menanggapi, dipersilakan. Boleh yang di ujung silakan sebutkan nama dan tanggapannya. Baik, ingin menanggapi sebelumnya saya Supriyananda belakang 25. Jadi fokus utama dalam agenda politik Italia saat ini itu mencakup beberapa aspek penting ya dalam kebijakan ekonomi, sosial. Salah satunya itu di dalam kebijakan ekonomi. Dan di dalam kebijakan ekonomi itu ada pengurangan utang politik. Nah, dengan salah satu
dengan salah satu indikasi publik terpikir di Eropa, Italia itu berusaha untuk mengurangi defisit anggaran sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya kebijakan sosial itu ada di pendidikan, contohnya. Nah, reformasi dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk peningkatan guru kejuruan dan teknologi. Nah, kalau misalnya di di kebijakan luar negeri itu ada di migrasi. Nah, kalau di migrasi ini tuh mengelola aliran migrasi dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Ini tuh merupakan salah satu prioritas di sana. Terus Italia juga mencari dukungan dari Uni Eropa untuk berbagi beban dan mencari solusi dalam jangka yang panjang. Mungkin itu tantangan saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk Silvi dan pendapatnya. Jika ada yang mau berdebat lagi dipersilakan. Boleh Audrey, Bunda Kamu dan tanggapan. Saya Putri Bu Natasha. Fokus utama agenda politik Italia mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan domestik dan global yang kompleks. Kebijakan ekonomi Italia itu berusaha memperbaiki kondisi finansial negara dan meningkatkan pertumbuhan. Sementara kebijakan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di ranah luar negeri, Italia berfokus pada kerjasama multilateral dan memainkan peran aktif di panggung internasional, terutama di Eropa dan kawasan Mediterania. Terima kasih untuk Audrey. Kita ada yang mendapati lagi, silakan. Kalau tidak, lanjut kita ke penanya yang selanjutnya. Boleh, nama dan. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, Italia kan merupakan sebelum menjadi negara republik kan sebelumnya bentuk negara monarki. Saya ingin bertanya, apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap proses pembentukan parlemen? Terima kasih untuk Riri untuk pertanyaannya. Silakan audiens yang mau mendapati. Boleh Bunga. Bukan. Rumah saya masih dengan NIM 870-2008. Saya ingin menjawab pertanyaan Riri mengenai perubahan sistem pemerintahan Italia dari monarki ke republik. Jadi proses perubahan pemerintahan di Italia itu dari monarki ke republik itu berjalan melalui referendum khusus yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat itu lebih banyak yang memilih pemerintahan Italia itu untuk berubah menjadi sistem pemerintahan yang republik. Atas dasar hal tersebut, maka bergeserlah sistem pemerintahan di Italia dari monarki menjadi republik. Dan untuk pengaruhnya sendiri terhadap parlemen di Italia itu tentu saja mengalami perubahan juga seiring dengan pergeseran sistem pemerintahan tersebut. Yang mana dari yang saya ketahui juga di sini pasca perubahan tersebut terdapat pembentukan parlemen baru yaitu parlemen majelis deputi dan. Terima kasih untuk tanggapannya. Jika audiens yang mau menanggapi lagi, silakan. Boleh. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dupriata dengan nomor 70-2018. Izin menanggapi pertanyaan dari Firya. Dalam proses pergeseran sistem pemerintahan Italia dari monarki ke republik, pembentukan parlemen Italia menjadi bagian penting dari penggeseran sistem pemerintahan Italia tersebut. Parlemen ini dipercaya untuk menjadi badan legislatif yang memegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan Republik Italia. Dengan demikian, pergeseran sistem pemerintahan Italia mempengaruhi pembentukan parlemen Italia yang sekarang menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Republik Italia. Mungkin cukup dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Dwi. Silakan audiens kalau ada yang menanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya mau bertanya, di Finlandia itu
bagaimana pembagian kekuasaan antara presiden dengan parlemen, apakah ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas itu? Oke, baik, terima kasih. Silakan audiens jika ingin menanggapi. Audiens, kalau jika ingin menanggapi, dipersilakan. Yang ingin jawab dari pertanyaan Rara, ya boleh, silakan. Kan Rara bertanya tentang pembagian kekuasaan antara presiden dengan parlemen. Apakah ada tumpang tindih atau dalam pelaksanaan tugasnya? Nah, kalau kita lihat bahwa di antara pembagian kekuasaan presiden dengan parlemen itu sudah ada porsinya masing-masing, tidak memiliki sifat yang saling tumpang tindih satu sama lain, karena khususnya di negara yang menganut sistem pemerintahannya dua pintu, yang dimana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, itu sudah jelas bahwa wewenang dari tiap masing-masing pemegang kekuasaan baik itu presiden maupun perdana menteri ada pembedanya. Contohnya semisal di Prancis, parlemen atau perdana menteri hanya mengurusi yang sifatnya di dalam negeri saja. Nah, berbeda dengan presidennya. Presiden sebagai kepala negara meliputi atau mengurusi pemerintahan yang sifatnya kayak kebijakan luar negeri, yang sifat-sifatnya diplomatis. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Audiens, boleh silakan yang mau menjawab. Boleh, silakan. Sedikit menanggapi dari pernyataan Rizky, sebenarnya dalam konteks dan juga kasus negara Finlandia, antara kekuasaan antara presiden dengan parlemen di negara Finlandia itu agak sedikit terjadi sebuah ketimpangan gitu. Pertama, di dalam pemilihan perdana menteri, lalu kebijakan luar negeri dan peningkatan pejabat tertentu. Contohnya di beberapa pemilihan perdana menteri. Di pemilihan perdana menteri negara Finlandia, presiden itu memiliki hak untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan kandidat yang diusulkan oleh parlemen. Sedangkan parlemen memiliki hak untuk menyetujui atau menolak kandidat perdana menteri yang diusulkan oleh presiden. Jadi adanya beberapa ketimpangan. Jadi ketika yang satu menyetujui dan yang satu menolak gitu loh. Selanjutnya juga meskipun terdapat beberapa tumpang tindih seperti satu contoh yang sudah saya sebutkan, sistem pemerintahan Finlandia juga dirancang untuk memastikan sebuah keseimbangan kekuasaan antara presiden dan juga parlemen. Kadang-kadang memang suka terjadi tumpang tindih gitu loh, tapi hadirnya keduanya untuk menyeimbangkan sebuah kesinambungan antara kekuasaan dan juga pemerintahan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Ispa untuk tanggapannya. Jika ada yang mau menjawab atau itu menanggapi, silakan. Kalau tidak ada, akan saya tutup sesi dari presentasi hari ini. Oke. Baik, terima kasih untuk presenter dan audiens yang sudah menanya dan menanggapi. Untuk sesi presentasi hari ini akan saya cukupkan dan saya tutup. Terima kasih untuk presenter yang sudah mempresentasikan dan audiens yang sudah menjawab dan menanggapi dari sesi presentasi hari ini. Akan saya cukupkan dan saya tutup. Jika ada salah ataupun salah kata, saya cukupkan. Wassalamualaikum